Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Edi Susilo, NIM 2004-0111-0197. Saya di sini akan mencoba menjelaskan. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi amad wa yukafi'u majidah wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmin faridatun ala kulla muslimin wa muslimah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Segala puji bagi Allah yang memiliki semesta alam, pujian yang memenuhi nikmatnya dan mencukupi tambahnya. Semoga selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Rasulullah bersabda, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang, muslim dan muslimat. Dan Rasulullah bersabda juga, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Wa ba'du fahidihi wasa'ib wasailu muhasaratun min ba'di kutubi hujjatil islamil wajali ghaliban wa man arafaha wa amila biha naraju lahu minallahi an yakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa billahi taufiqun. Dan setelah membaca bismillah, hamdalah dan sholawat serta salam, maka ini risalah kitab mengandung beberapa masalah yang ringkas dari sebagian banyak kitabnya Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad, yang mana siapa yang paham serta mengamalkannya, maka kami memohonkan baginya agar Allah menjadikan ia orang yang ahli ilmu zahir, tampak dan ilmu batin. Kepadanya lah kami meminta pertolongan. Faedah tentang hukum membaca basmalah, yaitu ada 5 wajib, seperti di dalam sholat ketika membaca Fatihah. Yang kedua adalah sunnah ketika melakukan perkara yang diperhatikan oleh syariat, seperti mengarang kitab dan memakai baju dan lain-lain. Yang ketiga adalah mubah. Mubah ketika melakukan perkara mubah yang tidak ada kemuliaannya, seperti memindahkan benda ke tempat yang lain. Yang keempat adalah makruh. Makruh ini ketika melakukan perkara yang makruh menurut zat aslinya, seperti mencabut uban, memakan bau yang enggak sedap dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang kelima adalah haram ketika melakukan perkara maksiat menurut zatnya, seperti mencuri dan sebagainya. Arkanu al-islami khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa ikamu sholah wa ita zakat wa saumu ramadan wa hajul baiti manis tada'a ilaihi sabilan.
ma'al ma'al ikhlasi wa tasdiq wa man lam yakun mujlison fahuwa munafiqu wa man lam yakun musyadaqan fahuwa kafir. Adapun rukun Islam itu sendiri ada 5. Yang pertama adalah bersyahadat atau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad serta utusannya. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Yang ketiga adalah puasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima adalah beribadah haji bagi yang mampu melaksanakannya. Semua itu dilakukan dengan ikhlas dan dengan yakin. Maka barang siapa yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia adalah orang munafik. Dan siapa yang tidak mempercayainya, maka dia adalah orang munafik. Selanjutnya kita memasuki bab pondasi agama, pembagian rukun agama. Adapun rukun atau tiangnya agama itu sendiri atau terdiri atas 3 bagian, yaitu Islam, iman, ihsan. Yang mana 3 rukun ini seperti tertera atau telah disebutkan dalam beberapa hadis seperti hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis kedua karangan Imam Nawawi. Dan adapun rukun atau tiangnya agama yang ada di 3 ini, Islam, iman, dan ihsan, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ya, yang mana hadis tersebut terkenal dengan hadis Jibril. Dan dapat disimpulkan ketiga hal ini merupakan satu kesatuan untuk yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam pengalaman kehidupan beragama, 3 perkara ini harus diterapkan bersamaan tanpa melakukan pembedaan. Seorang muslim tidak diperkenankan terlalu mementingkan aspek iman dan meninggalkan dimensi ihsan dan Islam, dan seterusnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis salmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitani innahu bikum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalamnya ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Dan dari situ para ulama berusaha merumuskan batasan dari ketiga hal tersebut, seperti ulama Izzuddin bin Abdissalam yang mencoba menguraikan dalam kitabnya Zubdah Khulasoh Tasawif, al-Islamu huwa qiyamul badah biwa dhaifil ahkam wa al-yumah ma huwa qiyama qalbi bi wadhaifi istislam wal ihsanu huwa fiyamul ruhi bimusa hadatil malikil alam, yang artinya Islam adalah pelaksanaan beberapa hukum yang dilakukan anggota badan, dan iman adalah pengakuan tugas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ihsan ialah kesadaran jiwa untuk selalu melihat kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Wa aslul al-iman anta takita
annallaha ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarikalah wa la misla wa la sibha lahu laisa kamisilihi sa wa huwa sami'ul basir khalaqas samawati wal arda wa khalaqal mauta wal hayah wa ta'ata wal maksiyata washata wasaqam wa jami'al qaumi wa ma fihi wa khalaqal khalqa wa a'maluhum wa qadara arjaqahum wa jallahum la tajidu wa la tanqushu wa la yahdusu hadisun illa biqadaihi wa qadarihi wa iradati. Dan adapun pokok iman itu adalah engkau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan dia Maha Esa dan tidak ada sekutu yang serupa semisal baginya. Tidak ada mendengar lagi. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dan dialah zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surah Asy-Syura ayat 11. Yang mana dialah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan mati, hidup, ketaatan, kemaksiatan, kesehatan, penyakit dan semua yang ada di alam semesta ini beserta apa yang ada di dalamnya adalah ciptaan. Serta dialah yang menciptakan makhluk dan perbuatannya dan dialah yang mentakdirkan rezeki serta ajal mereka yang mana tidak berkurang dan bertambah. Maka tidaklah terjadi suatu peristiwa kecuali dengan qada dan qadar serta kehendaknya. Wa annahu ta'ala hayyu alimun muridun qadirun mutaqalamu sami'un bashir ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi suduru wa ya'lamu sirra wa akhfa khaliqa kulla sayin wa huwal wahidul qahhar. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup, yang mengetahui, maha berkehendak, yang berkuasa, maha mengetahui pengkhianatan, penglihatan mata dan apa yang tersimpan di dalam dada manusia dan mengetahui perkara tersimpan di dalam dada manusia dan yang dirahasiakan dan tersembunyi. Dialah zat yang menciptakan segala sesuatu yang maha esa serta perkasa. Sifat wajib yaitu ada 20. Yang pertama wujud, ada, hitam, dahulu, bakal, mukhalawatun lil hawadisi, berbeda dengan makhluk, yang binafsihi, berdiri dengan sendirinya, wahdaniyah, tunggal, kodrat, kuasa, iradat, berkehendak, ilmu, mengetahui, hayat, hidup, sama, mendengar, basyar, melihat, kalam, berfirman, dan seterusnya. Serta kebalikannya itu disebut sebagai sifat mustahil bagi Allah. Kaidah tentang sifat jaiz bagi Allah yaitu ada satu fil uli kulli mungkinin au tarkuhu, melakukan perkara yang mungkin baginya atau meninggalkan. Wa annahu ta'ala ba'asa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa jami'il khalqi hidayatihim walid takmili ma'a
ba'sihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizatil tahirah wa annahu alaihi salatu wassalamu sadiqa fi jami'i ma akhbara bihi anillahi ta'ala min umuri akhirati wal barajah wa min suwalil malakaini wa adabil qabri wa na'imihi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Tuhan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan utusannya kepada seluruh makhluk untuk memberi hidayah atau petunjuk kepada mereka dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka baik di dunia maupun di akhirat, dan menguatkan dakwahnya dengan memberi mukjizat yang secara tampak. Dan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan yang benar, dapat dipercaya di dalam apa yang telah dikabarkan atau disampaikan olehnya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang perkara akhirat dan alam barzah, dan pertanyaan dua malaikat tentang azab dan nikmat kubur. Wa anna Qur'ana wa jami'a kutubillahi munajah lati haq wal malaikata haq wal jannata haqu wan nara haqu wa jami'a ma ja'a bihi sayyiduna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haqu. Dan sesungguhnya Al-Quran dan semua kitab yang diturunkan kepada dan diturunkan Allah kepada nabi-nabi lebih dahulu itu adalah benar, dan adanya malaikat surga, neraka, dan semua apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah itu adalah benar semua. Sifat wajib bagi Rasul itu sendiri terdiri ada 4. Yang pertama adalah sidik atau jujur, yang jaiznya adalah hadib, bohong, amanah, dapat dipercaya. Jaiznya adalah khianah, yang berartinya adalah berkhianat. Tabligh, menyampaikan, yang jaiznya adalah kitaman, menyembunyikan. Fatonah, cerdas, lawannya adalah baladah, bodoh. Kita sekarang masuki bab wudu. Furudul wudu'i sitatun. Al-awwalun nayyatah wassani ghuslul wajhi wa haduhu min manabitis sakriron si'lamun muntahallah yaini wadaqani taulan wa ardan minal uduni ilal uduni asalisun waslul yadaini ilal mirfaqani ar-rab'u mashu sa'min basaratir ro si awsa'in fi hati al-khamisu waslur rajalani ma'al ka'bai as-sadisun attar tibu ala hadihil kaifi
khalifiyah. Tentang fardu wudu, adapun fardu wudu itu ada 6. Yang pertama adalah berniat, yang kedua adalah membasuh wajah. Adapun batasannya dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai tempat tumbuhnya gigi bagian bawah dan sampai janggut. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat adalah mengusap bagian dari rambut kepala atau satu rambut yang berada di batasnya. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Yang keenam adalah tertib. Tentang perkara yang mewajibkan untuk mandi. Wa inna kana alaihi khannabatun min mujama'atin au juruji man yabinau min au qairi lajimahu wahlu jami'i badanihi ma'aniyati raf'il janabah. Dan jikalau seseorang tersebut mempunyai janabah atau hadas besar disebabkan berhubungan atau keluarnya mani sebab tidur atau selainnya, maka ia wajib membasuh semua badannya bersama dengan niat menghilangkan hadas besar atau junub. Bisa disimpulkan perkara yang mewajibkan mandi ada 6. Yang pertama adalah masuknya hasafah ujung dakar ke farji. Yang kedua adalah keluarnya mani atau sperma. Yang ketiga haid. 4 nifas. 5 melahirkan. Yang keenam adalah mati. Dan fardu mandi ada 2. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah memeratakan air ke seluruh tubuh. Perkara-perkara yang membatalkan wudu. Wayakuduhu doa al-jariju min hadis sabilan al-kubuli awid duburi ala makana wayan kudu jawalul akli binaumi au ghairihi illa nauna memakani mak'adatahu kafahi wabutunil asobi kabiran kana au sogiran walau waladahu walau mayatan wayan kudul wudu al iltiqa'u basarat tayro julin wamro'atin kabiro ini abiyani bila ha'il illa dhufran au sa'ron au sinan falayan kudul wudu. Perkara yang membatalkan wudu. Dan ada pun perkara yang membatalkan wudu itu ada 4. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan kubul, yaitu jalan depan atau dubur, jalan belakang pada asalnya. Yang kedua adalah hilangnya akal pikiran sebab tidur atau yang lainnya. Yang ketiga, kecuali tidurnya orang yang tempat tidurnya menetap dari bumi. Yang ketiga adalah menyentuh kubul atau duburnya anak Adam miliknya sendiri atau orang lain dengan telapak dan perut jari jemari baik dia kecil maupun besar.
Yang keempat adalah bertemunya dua kulit antara laki-laki dan wanita yang dewasa, ajnabiyah, bersentuhan tanpa penghalang kecuali kuku, rambut, atau oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustaratu li syihatil sholati ma'rifatu dukhulil waqti biyaqin awijtihati au ghalabati qonan fa inna sholat ma'asaka lam tasyikha sholatuhu wa yustaratu ma'rifatul kiblati wa yajibu sairol aurati bisairin tahirin mubah wayajibu rof'unna jasati minas saubi wal badani wal makan wayajibu wa ala qadiri an yasola wa yasola fardo qaiman. Syarat sahnya sholat, dan disyaratkan agar sah sholat tersebut dengan 7 syarat. Yang pertama adalah mengetahui masuknya waktu sholat dengan yakin atau ijtihad atau dengan sangkaan. Oleh karena itu, barang siapa yang sholat dengan ragu-ragu maka sholatnya itu tidak sah. Yang kedua, menghadap ke arah kiblat, wajib menghadap ain kiblat atau Ka'bah. Menurut Imam Syafi'i, maka tidak cukup kalau menghadap ke arah saja. Menurut pendapat mu'tamad, menghadap secara yakin ketika tidak ada penghalang antara musolli dengan Ka'bah atau ada muka dengan dugaan. Yang ketiga ada menutup aurat dengan baju yang suci serta mubah. Yang kedua adalah menghilangkan najis dari pakaian, badan, dan tempat. Yang ketiga adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kelima mengetahui di dalam kafar doanya. Yang keenam adalah hendaknya tidak meyakini fardu dan fardunya sholat itu ada yang sunnah. Wajib sholat berdiri bagi yang mampu. Syarat wajib sholat itu ada 6. Yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat suci dari haid dan nifas, yang kelima sampainya dakwah atau ajaran Islam, yang keenam selamatnya panca indera. Wa furudul sholat an-niyatu wa takbiratul ikhrami wa ma'anani wa annati wa qira'atul fatihati bil basmalati wa tasdidatil arba'a asrota wa ijrajis doti minadoi wa laisa fil fa'itahi tidau thumma ruku wa yajibu an yanhaniya bi haitsu tanalu rohata rukbatahi wa yada ma'ina fihi wujuban hatta taskuna a'zauhu thumma alaihi i'tidalu wa yada ma'inu fihi wajuban thumma sujud maratain wal julusu baina sajdatan
wujuban fil qula wa yaf'alu bakir rakaati kadalika wa tasahudul awwalu wa qu'uduhu sunnah wa tasahudul ajiru wal julusu fihi wardu wassalatu ala nabiyyah sallallahu alaihi wasallam ba'da tasahudi wa tablas salami fardu wassalamu minas salati fardu wa aqlu salam assalamu alaikum fardu atau rukunnya sholat. Adapun rukunnya sholat itu ada 17. Yang pertama adalah niat takbiratul ihram disertai dengan niat berdiri bagi yang mampu, membaca surat al-fatihah disertai dengan basmalah dan tasdidnya yang ada 14 dan mengeluarkan huruf dot dan do karena di dalam fatihah tidak ada huruf do. Ruku dan wajib untuk condong atau membungkuk bagi yang sekiranya kedua efek tangan berada di lutut. Tumakninah di dalamnya sehingga tenang anggota badannya. Yang ketujuh adalah i'tidal. Yang kedelapan tumakninah di dalamnya. Yang kesembilan sujud 2 kali. Yang ke-10 tumakninah di dalamnya, duduk di antara 2 sujud dan tumakninah di dalamnya. Yang ke-13 tasyahud akhir. Yang ke-14 duduk di dalamnya. Tasyahud pertama hukumnya sunnah, sedangkan tasyahud akhir hukumnya wajib. Yang kelima membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud dan sebelum salam. Yang ke-16 mengucapkan salam dan paling sedikitnya assalamualaikum. Yang ke-17 adalah wa aqalu tasahudi tasahudil wajib at-tahiyatullah salamun alaikum assalamu alayka ayhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa aqlu sholati ala nabiyyah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa yana bagi an yatiya bisnani jami'iha wahyi kasiratun hitan. Adapun paling sedikitnya membaca tasyahud yaitu penghormatan bagi Allah, keselamatan atas wahai Nabi Baginda Muhammad serta rahmat dan barokah, keselamatan atas kami dan para hamba yang soleh. Dan saya bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan bahwasanya Baginda Muhammad adalah hamba yang dan utusannya. Adapun paling sedikit yang mengucapkan selawat kepada Nabi serta keluarganya, ya Allah sampaikan selawatku kepada Nabi Muhammad, dan hendaknya untuk melakukan kesunahan dalam sholat semuanya, yaitu ada banyak sekali. Wayana bagi wal-i'tina'u bil-ijlasi wa huwa al-amalu lahi wa khadahu wa yanbaghi al-khuduru wa huwa an ya'lamu bima yaqulu wa yaqalu wal khuzung wa huwa sukuna al-a'dha'i wa khudurul
qalbi watadabburul qiraati wa tafahumuha wa innaha yatafalbalu wa innaha yataqabalu lahu minal salati bi qadaril hudur wa yahumul roya'u fi salati wa ghairiha wa huwal amalu li illa jelinnas. Dan hendaknya menjaga keikhlasan, yaitu beribadah atau beramal karena hanya menghadap ridho dari Allah Subhanahu wa taala saja, dan harus hadir ketika sholat, yaitu mengetahui apa yang diucapkan dan gerak-gerik yang dilakukannya, dan khusyuk, yaitu tenangnya anggota badan dan hadirnya hati, menghayati serta memahami bacaannya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima sholat seseorang tergantung dengan ukuran hadirnya. Dan haram hukumnya riya di dalam sholat dan selainnya, yaitu beramal atau beribadah karena ingin dilihat manusia. Wa yubatilu sholat al-kalamu andan walau bi harfain wa nasiyan in kathura wa yubatiluhu al-amalul kasiru kasalasi khudu watin wal aqlu wasurdi wan kisaful aurati in lam tastur halan wa wuku'ul najasati in lum tulqa'alan min ghairi hamlin wa yubatiluha sabqu wala tashihu sholatu khalfa kafirin wamra'atin wajusa. Adapun perkara yang membatalkan sholat ada 11, yaitu berbicara dengan sengaja meskipun hanya 2 huruf, dan lupa berbicara banyak. Yang kedua, berbuat gerakan yang banyak seperti berjalan 3 langkah. Yang ketiga, makan dan minum. Yang keempat, terbukanya aurat jikalau tidak ditutupi langsung. Yang kelima, kejatuhan najis jikalau tidak langsung dilempar atau dibuang. Yang keenam, sebab hadas. Yang ketujuh, mendahului imam dengan 2 rukun fi'il. Yang ke-8, membelakangi imam dengan 2 rukun fi'il tanpa ada udzur. Menambah rukun fi'il dengan disengaja, niat memutus sholat. Yang ke-11, ragu-ragu dalamnya. Dan tidaklah sah sholatnya orang yang sholat di belakangnya orang kafir, perempuan, dan unsa. Sholatalah jami'ah wala jum'ata wal jum'ata faradu aini ala kulla muslimin dakarin hadirin bila udri sar'iyah kalmaradi wal mator wa mina syurutil juma'atil batani wa arkanuha hamdulillahi ta'ala wa sholatu ala nabiyyah sallallahu alaihi wasallam wala wasiyatu bil taqwa wa qira'atu yatin minal qur'ani
bahimatin fi ihdahum waddu'a ulil mu'minina fil akhirah wa yahjibu an yajtuba iman mutatahara mustural aurat wayajibul julusu bainahuma fauqatu minati salati wal mulat. Salat Jumat. Adapun hukum salat Jumat yaitu fardu ain bagi setiap orang muslim laki-laki merdeka dan hadir bagi tanpa ada uzur atau halangan syar'i seperti sakit dan bencana. Di antara syarat sahnya Jumat yaitu didahului dengan dua khutbah dengan rukun dua khutbah yaitu saat yang pertama dengan mengucapkan alhamdulillah, yang kedua membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga wasiat tentang ketakwaan, yang keempat membaca ayat dari Al-Quran yang dapat dipahami di salah satu dua khutbah, yang kelima mendoakan bagi orang-orang mukmin di khutbah terakhir. Dan wajib khutbah dalam keadaan berdiri dan keadaan suci tertutupi auratnya dan duduk di antara dua khutbah ukuran tumakninah di dalam sholat dan harus terus menerus. Wasolatul jamaati wa sholatul janazati wardu kifayah walaidani wal kusufani wal rusunanu muwakadatun wa kadarowati bul sholati waduha watarawihu sunnanun la hafadalu wasawabun adimu. Salat Jum'ah dan sunnah. Adapun salat Jum'ah, salat jenazah itu hukumnya fardu kifayah, suatu kewajiban. Jikalau sudah ada yang melakukan salah satu di antara mereka maka gugurlah kewajibannya. Dan adapun salat Idul Fitri dan Idul Adha, khusuf qamar dan khusuf syams itu sunnah muqaddah. Begitu pula salat rawatib, salat serta salat duha dan tarawih itu sunnah, hukumnya yang di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Wa amasawamu wa huwa silisu arkani al-islami fa huwa imsak wa ma'rufu ala wajatin mahsuf wa minhun nayu likulla yaumi watabtituha minal lail wal imsaku an al-mufatarati minat ta'ami was-sarabi wal jima'i wal istimna'i bimubasarah wal istiqaati bil ikhtiyar. Bab tentang puasa. Adapun ibadah puasa termasuk rukun Islam yang nomor 3, yaitu dengan yang dinamakan puasa adalah suatu penahan yang membatalkan puasa dan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dengan cara atau niat yang tertentu. Dan di antara rukunnya ialah harus berniat setiap hari dan dari menginapkannya dari waktu malam hari.
Dan adapun menahan dari perkara yang membatalkan puasa, yaitu dari makan, minum, jima, mengeluarkan mani dengan secara langsung, meminta agar memuntah dengan secara paksa atau disengaja. Min tamami saumi qaful jawarihi ama yaqrahu Allahu ta'ala minal aqda'i sab'atil atidi roha fa fil hadisi hamsun yuftirna so'ima al-kadibu wal kibita wan namimatu wal yaminul katibatu wan nadharu bisah wa min tamami shaumi taharai al-iftara al-hakal wa adamu al-istiqsari minal aqli wa yan bagi al-istiqsaru minal sawmi lasiyam al ayyamu fadilatu fi syar'i wallahu a'lamu wa billahi taufiku. Adapun kesempurnaannya puasa adalah menahan atau mencegah anggota badan dari perkara atau perbuatan yang Allah tidak menyukainya dari anggota 7, bagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis. 5 perkara yang menghilangkan penghalang pahalanya orang berpuasa, yaitu berbohong, ghibah, adu domba, sumpah palsu, dan melihat sesuatu dengan syahwat. Dan begitu pula dari kesempurnaan manusia ialah berusaha mencari makan yang dibuat bukan makanan yang halal dan terlalu banyak ketika makan, dan seharusnya banyak dari puasa, lebih puasa pada hari-hari yang penuh keutamaan di dalam syariat. Allahu a'lam. Bab tentang zakat. Wa amma zakatu wa hiya arkani al-islami fayajibu alal muslimina ma'rifatu anwa'il amwalil wajibati fiha wa hiya na'amu wan naqdani wa tajaratul rakaju wal ma'dina wal mu'asaratu wahyal hubbu wasa'aru fala zakata fi masiwana alim sanimat. Adapun ibadah zakat adalah rukun Islam yang nomor 4, maka wajib bagi setiap orang muslim mengetahui macam-macam harta yang wajib dizakatkan di dalamnya, yaitu binatang ternak, emas dan perak, uang penagihan keuntungan dan barang galian serta tanaman seperti makanan pokok yaitu biji-bijian, buah-buahan, maka tidak wajib zakat di dalam hewan ternak kecuali digembala pada rumputnya jumlah. Wa yustaratul hawalu laha wa kadzalika
taratula lil nufudi wat tajarat wa yustaratu fi hadihil anwa'in sab'ais aidan wajibun naftain wal wat tajara baba'ul usri wa wajibul hububi wasamaril lati sughiyat bimuna al-usru wa biqairi ma'unatin usru, dan disyaratkan harus lewat setahun untuknya. Begitu pula pada emas dan perak. Perniagaan dan diharuskan pada bagian ini harus sampai nisabnya, dan wajibnya mengeluarkan zakat emas dan perak serta zakat perniagaan yaitu seperempat, dan di dalamnya tanaman biji-bijian dan buah-buahan yang disirami dengan alat bantu yang yaitu setengah 1/10, dan jikalau tanpa pertolongan maka 1/10. Wa zakatul fitri wa wajibatu ala kulla muslimin illa idza faslat an qautihi wa waquti man yakutuhu yaumal idin walailat arba'atu amdadin bil mudan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa tajibun nayahu fil jami wa la takhuju an yasrifu zakata wal fitrata illa khurra muslimin mutashifi bisifati ahadil asnafi samaniyah kal fakiri wal miskin wa kaunuhu airan hasimiyan wala mutalibiyah wala maulan lahum wayajibu isti'abu maujudina minhum. Dan adapun zakat fitrah itu wajib hukumnya bagi setiap orang muslim jikalau lebih dari makanan pokoknya dan dan makan pokok orang yang wajib dinafkahinya pada hari raya dan malamnya, yaitu mengeluarkan 4 mud, 1 sok dengan mudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wajib berniat atau disalurkan kecuali kepada orang yang merdeka muslim ya, yang disifati dengan salah satu golongan yang ada 8 mustahikin, yaitu seperti orang fakir dan orang miskin dan hasim dan Bani Muthalib, dan bukan tuan dari mereka, dan wajib meratakan zakat kepada mereka yang ada dari golongannya. Nah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.